aku lihat ini kepala doang di luar rumah, lihat kepala doang. Ekspresinya gimana? Ini kan aku disuruh tuh, ini Nina suruh nikah aja biar nggak sakit gitu. Tapi itu yang nyuruh tuh bukan Pak Deku, tapi anaknya Pak Deku, namanya Mbak S. Nina nikah aja. Aku ditanyain dulu, ditanyain dulu. Oh ya, aku disuruh nikah Nina disuruh nikah aja gitu kan. Terus kok nikah gitu? Iya kemarin ditanyain kan sama Mbak S. Nina iri ya Mas Bowo mau nikah, Masku mau nikah gitu kan. Enggak, Nina nggak iri, emang aku sakitnya tuh kan pas Masku tuh mau nikah, Mas Bowonya mau nikah. Terus aku maunya tuh Mbak Ika, Mbak Dewi sama Mas Bowo pulang gitu, pokoknya semuanya pulang gitu. Aku pengen gitu, aku pengen kumpul, tapi mereka nggak bisa. Terus akhirnya mbakku yang ngalahin tuh, Mbak Ika pulang, akhirnya pulang. Terus aku ditanya itu sama Mbak S kan, iri pengen iri masnya mau nikah iya, aku gitu kan jawabnya, mau nikah aja iya mau gitu. Tapi besoknya aku ditanya lagi tuh sama tetangganya Mbak S, emang iya kamu pengen nikah? Enggak gue, tapi katanya kemarin ditanyain pengen nikah. Enggak gitu. Jadi aku tuh kayak ditanya tuh, kalau sama Mbak S tuh kayak hipnotis gitu loh. Tapi kalau sama orang lain aku jawabnya kayak di aku sendiri gitu. Udah gitu, udah kan ngeblank, lupa lagi ceritanya. Mbakku pulang tuh, Mbak Ika pulang sama Mas Y. Aku ditelepon tuh sini ke rumah gitu, ke rumahnya Pak D yang pertama gitu. Terus aku nggak bisa ke situ soalnya mbakku pulang itu. Kenapa nggak bisa guys? Ya kan mbakku pulang, masa ya aku mau di situ terus gitu. Aku ngerasa aman tuh di rumah itu soalnya mbakku pulang, udah nggak takut lagi udah nggak takut lagi lihat mbakku sama mamaku. Aku sadar di situ. Terus tiba-tiba mbakku ambil ember tuh, aku ngeliat tuh ambil ember isinya airnya diciprat-cipratin di depan rumah, nggak tahu lagi kenapa, nggak tahu buat apa gitu. Sama aku dilihatin, mbakku lagi ngapain, kok ambil embernya diciprat-cipratin di depan rumah gitu kan. Habis itu mbakku ngajak aku pulang, ngajak aku ke Jakarta. Nina mau nggak ikut ke Jakarta gitu kan, Mbak Ika namanya. Iya mau ikut. Nah udah kan di Jakarta tuh aku tenang, kayak biasa kayak gini, nggak kayak di rumah lemes, capek, nggak tenang. Di rumah tuh aku kayak orang, bener-bener kayak orang sendirian gitu. Pas aku ikut ke Jakarta aku kayak biasa kayak gini, kayak orang normal gitu loh, nggak ngerasain apapun. Tapi di suatu malam pas hari ke berapa gitu kan mati lampu, aku lihat ini kepala doang di luar rumah, lihat kepala doang. Ekspresinya gimana? Ini senyum kepalanya. Kenal? Enggak kenal aku, putih. Cowok? Cewek. Ada rambutnya? Enggak, pakainya gini, kerudung. Saya tanya pakainya kerudung. Enggak kelihatan, kepala doang. Disamperin nggak? Sama aku tuh keliatin doang kayak gini. Kan mati lampu tuh. Terus mbakku keluar, aku juga ikut keluar. Soalnya panas. Terus aku liatin itu apa gitu. Terus mbakku masuk, aku ikut masuk di dalam. Hah? Nggak tahu apa itu, bener-bener wujud itu loh. Senyum, minta disenyum. Senyum, terus cuman ini doang, putih mukanya, pucat. Tapi nggak serem. Nggak seremnya itu kayak, soalnya dia pakai kayak kerudung putih, wujud mukanya selop segitiga. pasmina kayak gini, pasmina apa ini kerudung kayak gini, Kayak gini cuman bentukannya. kepala doang.
ada alihnya, ada matanya, ada hidungnya, tapi bibirnya senyum kayak gini ke aku, ngeliatin ke aku. Aku juga liatin dia. Putihnya pucat. Putih banget pokoknya. Terus aku liatin itu apa gitu. Terus mbakku tiba-tiba masuk kan, soalnya ngeliatin aku kayak ngeliatin sana terus meren. Terus masuk, terus di dalam aku diem aja sama mbakku, ditanya, Nina kenapa? Nggak apa-apa, aku nggak mau cerita. Terus besoknya pas udah siang aku baru cerita, kemarin malam Nina lihat kepala. Kok nggak bilang ke Mbak Ika gitu sama mbakku? Ya soalnya nggak berani ngomong. Kenapa nggak ngomong? Gue kayak gitu kan mati lampu. Ya harusnya cerita aja biar kamu nggak takut, sama mbakku digituin, dimarahin. Ya mbak, besok kalau lihat kayak gitu dibilangin gitu. Udah kan. Terus mulai tuh ada kejanggalan lagi. Tiap malam kan pintu tuh ada suara jeduk-jeduk. Aku langsung ngomong ke mbakku, Mbak itu suara apa? Suara tetangga, biasa punya anak kecil mainan bola gitu. Oh iya. Terus lagi, Mbak itu apa ya? Kok kayak kain pel terbang? Coba lihat ke depan. Oh bukan Mbak, ya kan bukan. Udah mulai tuh di apa? Kayak biar gak percaya itu kayak gituan gitu. Udah mulai diterapi sama mbakku. Aku 1 minggu di Jakarta, terus dijemput sama Pak Deku. Terus kan itu Pak Deku pulang, tapi aku nggak tahu kalau itu Pak Deku. Di jendela ada duk gitu, jendela kamar. Terus aku bangunin mbakku, Mbak itu suara apa? Suara apa? Suara jendela, kayaknya diduduk sama orang. Bukan, nggak ada kok. Oh ya udah, akhirnya aku tidur lagi. Ternyata Pak Deku pagi-pagi jam 5 katanya apa? Assalamualaikum, nggak dibukain pintunya. Oh berarti tadi malam yang duduk jendela Pak D gitu sama mbakku. Oh ya udah, mulai di apa? Diterapi biar nggak percaya kayak gituan gitu. Soalnya kalau di rumah kan nggak kayak gituin, dibawa ke ustadz lah, dibawa inilah kayak gitu. Sama mbakku di mbakku dipositifin sama Mbak Ika tuh, dipositifin terus pikirannya. Terus akhirnya pulang tuh udah seminggu. Nah sebelum aku pulang itu ada temannya suami mbakku datang, apa kan suaminya masku punya ikan banyak tuh. Nah temannya tuh minta ikan, ini ikannya cowok ya gitu. Terus aku mikir, ikannya cowok yang ini berarti ikan yang aku minum yang lihat bawang itu yang tadi aku cerita, jadi itu ikan cowok. Kemarin aku tuh dikait-kaitan loh sama aku loh, mungkin ada cowok yang nggak terima apa ya ke aku gitu. Aku kayak gituin kan, kayak yang kaca sama kaca itu aku satu-satuin, ini pintu buat kemana gitu. Udah kan, terus habis itu pulang ke rumah aku kayak gitu lagi, nggak kayak pas di Jakarta. Kalau di Jakarta tuh aku kayak tenang, soalnya pikirannya dibikin positif sih. Kalau di rumah kan mama sama mbah kan diem orangnya. Aku pulang nggak ada suasana gitu. Terus gitu lagi aku denger suara kayak gitu lagi, kayak gini. Terus aku langsung teriak, Mak gitu. Iya mama krungu gitu. Iya mama denger kayak gini nggak? Aku terapin tuh sama kayak yang di Jakarta. Mama denger suara kayak gitu nggak? Iya mama denger. Ini suara apa ya Mak? Udah nggak apa-apa, bukan apa-apa. Mamaku kayak gitu juga ngepositifin aku. Terus lagi malam-malamnya aku kan sholat tuh, tapi aku nggak berani sendirian. Terus Pak Deku juga ke tempatku kan sering nyamperin aku, ini anak kenapa sih apa dari Jakarta, kayak yang di Jakarta baik-baik aja kok pulang kayak gini lagi gitu. Sholat aku ketawa, pas lagi sholat aku ketawa sendiri, tapi nggak sadar aku ketawa apa. Terus akhirnya besoknya itu apa namanya ngundang ustadz gitu loh, ngundang ustadz, ditanyain kamu kenapa sama ustadznya. Ininya aku ditarik loh sini, apa sih, centongan apa namanya, iga ditekuk apa diginiin ya gitu, kayak ada yang ketarik loh, gitu. Terus dia bilangnya tuh kayak ustadznya bilang ini ada yang ngegandul di badan kamu, kerasa sih aku ngerasa ketarik gitu. Terus udah tuh lega, pulang
Kan itu udah ada 3 minggu lebih kayaknya aku sakit. Kamu mau berangkat lagi apa enggak? Ini udah mau selesai prakteknya gitu, ditanya sama Pak Deku. Aku pas di Jakarta kan aku sering ditanya sama mbakku, Nina kenapa kayak gitu gitu. Nina nggak mau Pak Deku yang pertama sama Pak Deku yang kedua berantem mbak gitu. Nina nangis di situ. Berantem kenapa gitu? Nggak tahu, pokoknya Nina nggak mau Pak De yang pertama sama Pak De yang kedua berantem. Pokoknya Nina pengennya keluarganya baik-baik aja gitu. Udah gitu di rumah apa namanya, aku dibawa tuh ke kampus apa mau lanjut praktek sekarang apa mau susulan. Terus sama dosenku dibilangin susulan aja ya. Nah di situ tuh aku lihat di kolam ada kayak ular gede banget ngelesor, udah mulai sembuh sih gitu, lesor. Terus apa namanya, sama Pak Deku dibilangin, Nina kalau lihat apa-apa nggak usah dipikirin ya, apa dihilangin aja gitu. Nah dicuekin aja, pokoknya mau lihat apa udah jangan dilihat, pokoknya kalau lihat di situ kamu lihat kemana gitu, kalau lihat apa lihat kemana gitu. Terus akhirnya ya udahlah, soalnya tadi Nina lihat ini udah mulai mau ngomong gitu, Nina lihat ular gede banget di kolam. Terus besoknya kolamnya lagi dibersihin semua, jadi kayak aku tuh kayak sebagai perantara ngebuang gitu loh. Kalau aku yang ngeliat itu, ntar itunya hilang. Kayak di rumah Pak Deku, aku kan lihat kayak, oh iya pas ini sebelum aku di tempat maksudnya ke kampus, di tempat Pak Deku tuh aku lihat kayak kan daunnya goyang tuh, sama aku tak liatin. Besoknya daun yang goyang itu udah nggak ada, udah ditebasin. Terus kalau aku ngeliat kayak kolam tuh yang itu, aku ngeliat kayak ular, besoknya kolamnya dibersihin kayak gitu. Jadi kayak oh berarti meren Mbak Ika ngomong perantara kalau udah diliatin ke aku itu langsung hilang gitu. Kayak di tempat Pak Deku yang aku lihat kuburan, terus sekarang udah jadi rumah. Yang tadinya aku lihat kuburan tuh sekarang udah jadi rumah kayak gitu. Jadi hal-hal yang aku lihat itu udah nggak ada gitu, udah hilang semua. Udah sih gitu aja. Berarti bisa ngelihat yang kayak gitunya setelah sakit. Iya kayak gitu setelah sakit, kayak kan abis pas aku lagi sakit aku lihat kayak gitu tuh. Pas aku udah sembuh aku ingat loh kemarin aku lihat, oh iya bener kayak gitu. Abis sakit itunya langsung hilang gitu. Kayak kemarin waktu aku sakit kan lihat ular itu, ntar itu sekarang jadi kolam. Terus aku lihat kuburan itu sekarang jadi rumah kayak gitu. Terus yang di depan rumah Pak Deku tadinya ada rumput yang goyang, sekarang udah ditebas, jadi kayak dihilangin dari tempat itu kayak gitu. Kayak apa, rumah setannya itu dipindahin, udah nggak di situ lagi gitu, dibersihin gitu. Di pikiranku kayak gitu. Udah sih. Tapi sekarang kan udah nggak di Purbalingga lagi ya. Sekarang kan posisinya lagi di Bumi Ayu. Dari 4 bulan sampai sekarang itu pernah nggak melihat sama kayak yang dialami di rumah? Pas itu kan ada pasien tuh, kirain aku tuh Dina di belakangku. Kan aku manggil, kan aku ditemenin tuh sama si Dina. Pas pasien yang cewek sakit, yang malam-malam, yang namanya siapa lupa, yang ada kamu ya, yang 3 orang yang pasiennya itu mau dibayar sekarang gitu, inget nggak? Iya. Biayanya mau dibayar sekarang aja gitu kan. Nah itu kan aku mau gantiin kosan. Nah kirain di belakangku itu Dina. Terus aku tengok, lah kirain tadi Dina mana? Lah lagi duduk di itu, di apa? Di depan. Terus jadi siapa gitu? Di sini tuh kayak orang gitu di belakangku. Kerasa kan? Kerasa doang. Cuman mungkin apa lampu kesorot kali ke belakangku. Soalnya aku tadinya malah mau ngomong, Din ambilin itu, niatnya aku mau ngomong kayak gitu, cuman nggak jadi. Cuma tertengok doang. Tadi Dina mana? Kayaknya di belakangku. Malah di itu, di depan lagi duduk. Terus udah cuman itu doang sih yang aku pernah rasain. Sama yang suara nangis di mana gitu. Cuman nangisnya nggak keras banget. Sama yang pas itu aku pernah cerita ke ibu itu di belakang IGD kayak ada orang nari, cuma sama ibu dipositifin Nari.
Iya, di belakang. Daun gitu. Iya tuh sama ibu, daun kali, sama ibu digituin. Sama ibu digituin. Kayak bukan orang nari, kayak orang gitulah. Kan ada di IGD tuh ada itu kaca yang putih. Nah di situ kayak ada Orang doang. berdiri. Orang berdiri tapi kelihatan segini doang separuh. Terus pas praktek juga aku pernah praktek di Cilacap. Kan malam-malam tuh tidurnya kan berempat satu kamar, ngekos, pas praktek jiwa. Nah kalau tidur kan lampunya dimatiin, terus tiba-tiba tuh aku kebangun jam 3 malam, terus aku lihat atas nggak ada apa-apa, pas lihat jendela itu ada si Poci berdiri, si Pocinya. Pas praktek enggak kayak gini doang berdiri. Terus tapi aku nggak cerita tuh, takut mereka takut kan. Kelihatan kucingnya. Oh kelihatan, benar-benar kelihatan. Nah udah gitu kelihatan Pocinya. Apa? Aku nggak nyalain tuh lampunya, cuman aku namanya kan Anti, dia bangun. Anti mau kemana? Kamar mandi. Oh ya udah sana. Aku masih bangun tuh, tak nyalain tuh lampunya, takutnya ada lagi gitu kan. Pas Anti balik baru tuh tak matiin. Lah kok hilang? Berarti itu yang aku lihat beneran. Soalnya terus si Anti sebelum Anti ke kamar mandi aku ambil senterin kenapa nih, si Anti aja tanya nggak kenapa gitu. Aku dibilang Antinya tanya ke aku bilang nggak kenapa gitu. Terus dia ke kamar mandi baru ternyalain tuh lampunya. Terus abis Anti balik ke kamar mandi tak matiin udah nggak ada. Terus pagi-paginya si namanya Yuli dia cerita, Nin kenapa tadi malam aku mimpi gitu, tapi aku belum cerita yang itu ya, yang senterin itu. Mimpi apa Yul? Aku mimpi anak pocong nang jendela, nang kowe diuber-uber ya kayak sama ada Poci sama kamu sama Pak Kos dikejar-kejar. Bisa nih kok mimpi kayak gue, bisanya kamu mimpi kayak gitu nih, kayak gitu Yul gitu sama aku. Gak tahu nih gitu kan si Yulinya. Kok bisa sih mimpinya sampai kayak gitu? Gue kok tiba-tiba mimpi kayak gitu. Terus aku tuh di situ baru cerita. Aku juga pengen cerita Yul, kenapa? Kamu mimpi kayak gitu? Iya, aku malah lihat langsung gitu. Jadi kayak nyambung. Jadi kayak nyambung gitu. Terus ya gitu. Kalau kok bisa sih gitu. Aneh gitu loh, kayak saling berkaitan sama yang aku lihat gitu. Sama kayak yang pas aku sakit itu kan saling berkaitan gitu doang. Yang paling serem sih yang kayak aku sakit ya. Kalau yang itu nggak terlalu serem juga. Udah itu doang kayaknya. Terima kasih Tante Nina udah cerita panjang lebar sejam 30 menit. Jadi kayaknya segitu saja videoku untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share guys. Bye bye.